Salam sehat ya. Untuk hari ini masih bersama dengan Sarana ID. Di sini akan saya share ya sedikit tentang berkebun. Oke, jadi berkebun kali ini di tempat saya itu saya lebih memfokuskan untuk berkebun tanaman-tanaman herbal serta juga sayur-sayuran yang nantinya bisa kita gunakan ya dengan cara organik. Jadi tidak ada pakai bahan kimia. Jadi kita kalau sebisa mungkin memanfaatkan lahan jika kita punya lahan, atau yang tidak punya lahan bisa menggunakan sedikit ruangan ya, atau di depan rumah itu, atau di pelataran atau di depan itu bisa ditanam-tanami. Walaupun misalkan nggak punya tanah, nanti bisa digunakan sistem hidroponik seperti itu. Jadi di sini untuk kita menjaga kesehatan ya, jadi kita perlu yang namanya itu kita tanam herbal seperti ini. Herbal atau obat-obatan ya. Jadi seperti ini, kita ada seperti daun pandan ya. Nah, ini ada kenikir ya. Ini sangat bagus sekali untuk lalapan dan juga sangat sehat sekali untuk tubuh kita gitu ya. Terus ada juga di situ ada talas ya, terus ada cabai ya, ada juga di sini jahe, dan di situ ada serai juga, dan masih banyak lagi tanaman-tanaman yang bisa kita tanam di lahan kita. Jika kita nggak bisa hanya memiliki lahan yang kecil seperti saya ini, nanti bisa dimanfaatkan untuk tanam-tanaman herbal aja seperti itu. Dan juga bagi yang tidak punya lahan, jadi bisa menggunakan sistem seperti ini. Ini saya adalah nanam kangkung ya. Kangkung di sini saya tanam secara hidroponik, karena jika ditanam dengan media hidroponik atau berupa air dan dikasih nutrisi seperti ini akan menjadi makanan yang sehat. Jadi tanpa ada obat-obatan, desinfektan, atau dikasih pestisida dan lain-lain tidak perlu, karena ketika kita udah kasih nutrisi seperti ini, maka tanaman hanya akan mendapatkan air nutrisi ini, dan tanpa menggunakan pupuk yang lain-lain atau pestisida untuk menyerang hama atau membasmi hama. Ini sudah cukup, karena dengan teknik seperti ini ya, itu bisa meminimalisir adanya hama. Walaupun hama tetap ada ya, tapi untuk sistem seperti ini dia untuk meminimalisir. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ada di perkotaan bisa memanfaatkan sistem ini ya untuk bercocok tanam di rumah, baik itu sayuran-sayuran sehat ataupun tanaman-tanaman herbal seperti tadi itu. Baik, ini adalah tanaman kangkung ya, dan ini adalah semayan di sini saya lagi menyemai sawi dan seledri ya. Kita hanya menggunakan barang-barang bekas saja, jadi tidak usah menggunakan budget yang terlalu mahal ya. Ini misalkan untuk beli papan ini, dan ini paling harganya cuma 10 ribuan. Nggak tahu kalau di tempat kalian harganya berapa, tapi ini bisa dimanfaatkan banget buat teman-teman yang hidup di perkotaan ya, atau yang mempunyai lahan sempit lah. Kalau di kota dia punya rumah yang besar, teman-teman punya rumah besar ya, alhamdulillah nanti bisa ditanam-tanamin. Kalau misalkan nggak punya lahan, bisa pakai cara seperti ini sangat efektif sekali ya. Dan selain tanaman-tanaman tadi, nah, teman-teman perlu nih seperti ini nih. Ini adalah tanaman daun mint. Daun mint adalah untuk aromaterapi ya, aromaterapi untuk yang sesak nafas atau nafasnya bau, atau untuk mengharumkan ruangan, dan untuk menyehatkan tenggorokan serta flu ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan, dan ini ketika ditaruh di dekat tanaman hidroponik kita ya, nanti juga akan menimbulkan hama. Itu dia tidak bisa mendekat, karena dengan bau seperti ini hama-hama pun juga pasti menghindar, seperti kayak ular atau apa gitu ya, ulat-ulatan itu dia tidak akan mendekat. Dan ini pun juga saya pakai cara sistem hidroponik, jadi dia full pakai air gitu ya, pakai air. Juga persemaian dia pakai arang sekam, arang bakar ya.
Jadi ini juga bagus sekali untuk ditanam di rumah. Untuk rekomendasinya ya, ini adalah tanaman daun mint. Untuk rekomendasi buat teman-teman sekalian, kalau misalkan punya lahan kecil ya di rumah atau lahan yang besar ya, itu bisa dimanfaatkan sebagian ya. Yang satu untuk tanaman herbal seperti daun mint ini sangat penting juga. Terus ada jahe dan sayur-sayuran yang sehat untuk dikonsumsi sehari-harinya, seperti itu. Dan jangan lupa ya untuk juga menanam tanaman ini adalah tanaman yudium. Kalau di tempat kami ini namanya yudium di Jawa ya. Kalau teman-teman susah untuk nyari bibitnya ini, teman-teman bisa hubungi saya ada beberapa bibit yang bisa dibagikan ya. Ini teman-teman hanya ganti ongkirnya aja nggak apa-apa. Cuman kalau yang bibitnya nanti bisa beli di saya, karena saya kalau bijinya nanti bisa saya kasih ya. Walaupun bijinya sekarang baru sedikit ya, jadi ya siapa cepat yang dapat gitu ya. Oke, begitu yang bisa saya share ya, untuk teman-teman manfaatkan. Untuk lahannya yang kecil atau yang besar bisa disisihkan separuh untuk membuat taman herbal atau kebun herbal ya. Jadi isinya ada tanaman obat-obatan organik, tanaman-tanaman alami yang bisa nanti digunakan untuk sebagai obat. Dan juga kasihlah buah-buahan seperti tomat, seperti stroberi dan lain-lain, melon itu kan. Kalau yang di dataran rendah, kalau yang di dataran tinggi melon dan semangka mungkin tidak bisa tumbuh dengan bagus ya, tapi kalau di dataran rendah dia bisa bagus. Untuk yang dataran tinggi nanti bisa tanam seperti itu ya, jahe, kencur, kunyit itu ya. Di sini saya juga tanam seperti itu, jadi bisa dimanfaatkan untuk dijadikan kebun herbalnya. Nah, tahu nggak nih manfaatnya tanaman ini? Kalau nggak tahu ini yudium ya, ini ketika kita ada luka ya, luka gores atau luka bakar atau luka kena pisau gitu ya, jadi getahnya ini insya Allah bisa mengobati ya. Ini fungsinya seperti betadin tuh. Cuman kalau yang ini tanaman ini dia cepat banget kering, jadi sangat recommended sekali. Dan saya rasa tanaman ini agak sedikit ya yang punya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ya cepetan bisa hubungi saya gitu. Baik, sekian dan terima kasih. Selamat beraktivitas kembali.